Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان نشكر الله. Kita bersyukur kepada Allah di pekan pertama bulan Rajab. Tak terasa bahawa kita kurang lebih 50 hari lagi akan mendapatkan tamu Allah, Duyufur Rahman, yaitu Syahrullah, Syahrul Ramadan. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita hadirkan semangat talabul ilm, menuntut ilmu, nasihat menasihati, dan juga memakmurkan rumah Allah, yaitu masajiduha. Dan hendaklah kita merapikan saf-saf kita umat Islam, duduk dan bersimpuhnya kita di rumah Allah ini, dia bukan sembarang duduk, tapi duduknya orang beriman, hatinya terpaut cinta kasihnya ke masjid. Dan tidak kalah pentingnya adalah dalam kehidupan kita ini, terutama waktu yang kita jalani, semoga kita mengharap ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat dan salam hendaklah kita senantiasa berqudwah, meneladani, mencintai, mengidolakan bahawa Rasulullah adalah utusan Allah, berfungsi sebagai tuntunan yang menuntun kita, sekaligus muqtadal iman bir Rasul. Bagi orang beriman dituntut, yaitu mengimaninya, mengagungkannya, memperbanyak salawat kepadanya, bahkan membelanya, hingga mencintai yang dicintainya, mewarisi risalahnya, menegakkan agama ini di muka bumi di zaman kita. Baik, di kajian hadis kita, insyaallah saya telah memilih ada satu hadis, dan hadis ini berkaitan fenomena yang kita alami saat ini, yaitu tentang al-waqt, tentang waktu. Karena dalam hadis Nabi disebutkan la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman, tak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu berdekatan. Saya merasa terpanggil dan tertarik membahas ini, karena saya begitu diingatkan jadwal ini oleh
abang anda kita, Bang Rangga, rasanya macam mimpi. Ternyata ini sudah pekan ketiga, hari Kamis. Ya, rasanya cepat sekali. Dan kalau melihat kalendernya, ini juga begitu cepat. Ya. Sekarang sudah 6 Rajab ya. 7. Maghrib ini sudah 7. Hari ini 7. Berarti maghrib ini 8. Ada kalau di sini 7 kalender saya nih. Rajab 6. Hari ini 7. Iya kan? Maghrib ini 7. Artinya kurang lebih 53 hari lagi. Ya? Betul tak? Kurang lebih datang Ramadan. Jadi ini akan kita bahas berkaitan tentang waktu. Karena al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya ada yang memberi satu hikmah, waktu itu asman minaz zahab, lebih berharga dari emas. Al-waktu kasyif, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tak menggunakannya, ya dia bisa menebasmu. Kalau tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya, dia berimbas. Dan sifat waktu ini adalah dia akan terus maju. Dia akan berlalu dan tak akan kembali. Tidak bisa kita putar hidup ini. Dia akan terus melaju. Dan Allah bersumpah dengan waktu, dengan momen, disebutkan wadduha wal laili idza saja wal laili idza yaghsha wal fajar wal asr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada seorang kakek, saya jumpa tadi kajian zuhur di salah satu masjid. Kakek ini sudah tua renta. Dia berjalan dari rumahnya, padahal di dekat rumah itu ada masjid. Dia cerita, hanya untuk menemui masjid ini yang saya isi ini, karena di masjid itu ada pengajian zuhurnya. Dan kakek ini meminta kepada gharim masjid supaya dia yang azan dan iqamah. Umur dia kurang lebih 70 lebih. Jauh rumahnya, jalan dia. Apa yang terfikir oleh kita di tengah zaman begitu banyaknya orang yang berlehai-lehai, bersantai-santai, duduk manis di kedai kopi, kafe, nonton artis datang, masuk ke mall, naik ke atas, turun ke bawah, tengok sana, tengok sini, pulang capek. Ya, saya melihat banyak hari ini orang penikmat waktu itu fantasi saja.
apa namanya, ini ada anak-anak muda kita membuat konten-konten yang kadang bukan sesungguhnya, bukan real, tapi hanya untuk hiburan saja. Baik, kita coba baca hadis ini lengkap dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu berdekatan. As-sanatu kasyahr, setahun macam sebulan. Wasyahr kal jum'ah, sebulan macam sepekan. Wal jum'atu, kata Nabi, kal yaum, sepekan macam sehari. Wa yakunul yaum kas-sa'ah, sehari macam 1 jam. Wa takunu sa'ah ka ihtiraqis sa'afil khusah, satu saat yang dimaksud adalah karena 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti nyala api yang membakar ranting kering. Ada yang mengatakan seperti daun kurma yang dibakar, ibarat membakar kertas, selonyotnya habis jadi debu. Karena membakar ranting yang kering, membakar daun yang kering itu kan cepat nyalanya dan cepat habis. Sebelum kita melangkah, saya ingin bertanya, ini soal perasaan. Kira-kira hadis ini apakah telah memasuki gerbang bahwa waktu itu terasa cepat? Gimana kira-kira? Hah? Nah, ini penting karena takut nanti Ustadz nih khayal, kan begitu. Kita khawatir belum pada waktunya kita sampaikan, artinya terlalu dini kita membaca hadis ini, dan seperti apa pandangan ulama itu penting. Terus manfaatnya untuk saya apa gitu? Kan ini bicaranya kan hadis Nabi. Saya coba sebelum kita bahas hadis ini, saya ada tulisan. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti manusia akan merasa waktunya akan semakin pendek. Merasa waktunya akan semakin pendek. Hal ini disebabkan oleh hilangnya berkah waktu. Apa arti berkah? Ulama tafsir mengatakan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu berkah. Masya Allah, berkah kalilah rumah nih. Masya Allah, berkah kalilah kau punya anak. Kira-kira kalau anaknya bandel dibilang berkah cocok nggak? Anda rugi kan begitu ya, khusr, merugi. Tapi kalau dibilang berkah karena banyaknya kebaikan yang ada pada rumah itu, banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan ada pada anak itu.
sudah patuh sama orang tuanya, tak pula banyak gaya, makannya pun enak mengurusnya, tak rewel, tak banyak tingkahnya. Kadang ada anak makan susah, sudah dibeli tak dimakan, diajak sholat payah, mengamuk pula. Tapi ketika kita bilang Masya Allah, rumah berkah, mobilnya berkah. Abu Ayyub Al-Ansari pernah beliau cemburu sahabat. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ketika kedatangan Rasulullah ke Madinah, apa yang membuat Abu Ayyub berkah? Karena rumahnya lah apa? Tinggal Rasulullah sementara. Masya Allah. Kan satu kehormatan, utusan Allah, manusia yang mungkin bukan hanya mungkin paling mulia di kalangan para nabi, penutup para nabi, singgah dan tinggal sementara di rumah kita. Allah, Masya Allah. Bayangkan, rambut Nabi aja, pedang Nabi saja, itu betapa barakah. Jadi kata Ibnu Hajar bahwa kenapa waktu itu begitu pendek? Karena hilang berkah. Kenapa tidak berkah waktu itu? Sebahagian ulama mengatakan akibatnya ketika hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Artinya banyak orang melakukan sesuatu bukan sesuatu yang bermanfaat. Dan sesuatu yang bermanfaat itu, apalagi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain, itu terasa nikmat dan berkahnya. Ada alat yang dipakai, ada kata Nabi kalau orang membuat tempat air minum untuk minuman umum, ya, betapa dahsyat hari-hari yang mereka jalani untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Saya pernah menyaksikan waktu di Mesir, bahkan saya pernah waktu di Mekah, tinggal di daerah pegunungan waktu haji, karena bertemu dengan kawan adik kelas. Dia menyewa rumah di Mekah itu di atas bukit. Di bukit-bukit itulah mereka mengontrak rumah karena murah. Tapi untuk naik ke sana dan turun dari sana bisa kejang betis kita. Naiknya lama, makanya mereka sekali turun itu nanti malam baru naik. Sekali naik tak turun-turun. Ada di Afghanistan, mereka harus melalui bukit-bukit baru sampai. Ada di daerah Gunung Kinabalu, porter mau Pak jadi porter di gunung, membawa jendela,
bawa makanan, jadi porter ke gunung sana. Berhari-hari baru sampai ke rumah. Masya Allah. Ada kawan saya guru di daerah Papua. Saya ketemu waktu Silatnas, silaturahmi nasional di Jakarta. Dia membuat rumah tahfiz di gunung, di daerah pegunungan. Berapa hari baru sampai jalan kaki? 2 hari. Dari daerah kota itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, tapi jangan salah. Saya coba carilah kisah-kisah ini menggugah kita. Karena nanti di teori ini tidak perlu banyak-banyak, prakteknya yang kita banyakkan. Imam Nawawi itu dengan karyanya, ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in, Al-Azkar, banyak karangan-karangan Imam Nawawi. Diperkirakan satu hari dia bisa menulis 4 lembar dalam hidup dia. Coba kita menulis satu hari 1 halaman pun sulit itu. Konsisten menulis saja. Dan tulisannya bukan kita kayak menulis surat cinta, surat ini, nah. Itu karya dia, hadis Nabi, ilmu-ilmu fikih, pendapat ulama. Dan ulama yang membacanya mengakui bahwa tulisan dia itu. Ada lagi seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Jarir At-Tabari, menulis sehari itu 40 lembar kertas. Bahkan ada, saya ingat seperti imam yang menulis Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Mereka menulis itu di atas kendaraan. Pulang dia berdakwah misalkan dari Irak kemana, dia tulis. Kenapa? Tadi begitu mahalnya detik, menit, jam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun itu. Maksudnya apa? Contoh, tanyalah anak-anak GZ ini, generasi Z, generasi milenial ke generasi Z, yang generasi gadget. Coba kita berilustrasi. Kira-kira satu video TikTok itu berapa menit? Parah nggak? Ada 30 detik, setengah menit, iya kan? Ada 1 menit juga, ada. Kira-kira anak-anak sekarang sanggup menonton berapa video ketika dia duduk itu? Anggaplah misalkan 50 konten, 50 video, dikali 1 menit saja sudah 50 menit, itu sudah hampir 1 jam. Sampai-sampai penjual tak tahu barangnya dicuri di tepi jalan, hanya karena menonton. Sampai-sampai yang membeli tak mau membeli jualan itu karena dicuekin, karena penjualnya nonton.
Ini Masya Allah, ini bukan apa, dia menasehati kita, di mana orang-orang dulu itu begitu berkah waktunya. Gaya tak banyak, cerita tak banyak, masakannya enak, ya kan Nek? Lomak dapat, walaupun prosesnya lama. Dia harus bawa cangkol tajak bontot ke sawah, dibajak, membajak bukan mesin, kadang pakai tangan, kadang pakai kerbau. Itu berhari-hari, bahkan dibuatlah pondok dan makan tidurnya di pondok. Berhari-hari dulu, sampai kadang ada yang setahun baru panen, naik generasi 2 kali setahun. Sekarang katanya sudah ada 3 kali setahun panen. Masya Allah. Tidak ada mesin, panennya pun dulu di apa Bu? Dibanting-banting. Dapatlah padi, disimpanlah di dalam sekam, dipetikan, kapan mau makan digilingkan, menjemur bolak-balik, jemur lagi, kaki sampai keras. Wajah nenek kita pun, mak kita tuh pakai bodak, apa namanya Bu? Bodak dingin, beras yang diinjak menempel di pipi. Ya nak? Kenapa? Dia mau menjaga cantiknya di depan suaminya. Itulah hebat ilmu orang dulu. Sekarang harga bedak ratusan ribu, begitu dicuci berkoreng-koreng. Dulu orang dulu ndak ada bercupak-cupak, karena bedaknya bedak beras. Nak mahal, ndak ada kimia-kimia. Ni mak-mak ni ketawa semua ni. Kenapa saya tahu? Saya mengalaminya. Berkah sekali. Maka orang dulu kalau mau makan jangan berimeh-rimeh, bersisa. Karena dia tahu waktu yang dia habiskan untuk memproses, menanam sampai memanen, menjemur, dikilang sampai dibawa ke rumah. Itu ndak ada korupsi, itu ndak ada nepotisme, itu hasil keringat. Begitu berkah. Ternyata berkah itu bukan hanya sekedar ngap-ngup aja, prosesnya pun itu yang mau saya sampaikan. Orang sekarang dapat titel macam mimpi, tiba-tiba doktor, profesor. Ditanya mukaddimah ceramah pun tak bisa menggretek. Orang dulu insinyur, coba tanya orang insinyur itu, tandingannya sekarang profesor, insinyur dulu. Saya ingat guru agama, berkahnya waktu yang mereka pelajari. Itu macam ulama, guru agama kita. Berjalan kita di depannya, segan lari kita. Guru agama itu. Petatah, petitih, petuahnya sampai sekarang teringat. Sekarang profesor bicara entah kemana-mana ngomongnya. Apa yang berkah dari mereka itu? Jadi sebagian ulama mengatakan proses yang baik yang dipakai, dimakan, yang diusahakan, yang diingat, itu semuanya harus berkah. Masya Allah. Coba saya tanya tuh, orang dulu ke haji naik apa? Berapa bulan? 3 months.
3 bulan, salasata ashhur. Mereka dulu haji tidak ada gaya tulis wasiat hidup mati, kapal, perahu, ombak yang ini dan lain sebagainya. Itu sudah sadaqallah itu. Bab itu dah selesai. Orang sekarang haji banyak selfie. Pulang sombong minta ampun, bawa emas, cerita entah ke mana-mana. La haula wala quwwata. Saya kasih contoh kisah Jarir bin Abdullah. Jarir ibni Abdullah, dia pernah menuntut ilmu 1 hadis. Berapa hadis? 1 hadis, perjalanan 1 bulan. Dari Kufah ke Madinah, ya, dari rumahnya di Mekah ke Madinah, dari Madinah disebutkan ke sini ke Basrah, ke Irak. Naik kendaraan unta, bukan pesawat. 1 bulan di tengah padang pasir hanya untuk menjemput 1 hadis. Zaman tu balik, ustaz yang datang ke tempat Al-Kausar. Dulu gimana? Santri yang datang, murid yang mendatangi, ibaratnya timba mendatangi sumur, ya. Sekarang ya ini tentu polanya berbeda, ya. Ini bukan menyindir, tidak. Artinya kemudahan-kemudahan itu terkadang ada sisi negatifnya. Awalah datang, akulah yang mendengar mengantuk pula. Maka ini menarik sekali, masya Allah. Jarir di sini disebutkan Jabir bin Abdullah, 1 bulan perjalanan demi 1 hadis. Apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan yang punya sanad ini, yaitu Abdullah bin Unais? Dia bilang begini, kenapa begitu engkau paksakan wahai Jabir bin Abdullah? Ya Jabir, kenapa begitu engkau paksakan menemuiku jarak begitu jauh, kurang lebih 1 bulan? Apa jawab dia? Pak, Bu, kata dia begini, aku khawatir aku yang meninggal atau engkau yang meninggal sebelum aku mendengar hadis ini darimu. Betapa dia anggap berat, penting, sangat penting dalam hidup dia untuk mendengarkan 1 hadis yang dia khawatirkan. Nanti aku khawatir apakah aku yang meninggal atau kau yang meninggal duluan, sehingga aku tidak mendapatkan sanad hadis ini dari engkau, ya Abdullah bin Unais. Ada seorang sahabat juga yang tadi saya sebut, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini menemui Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini posisi dia di Mesir, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari di Madinah.
mereka pernah dulu satu majlis dengan Rasul dan mendengar ada satu hadis. Hadisnya tentang menutup aib saudaranya. Karena yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Man satara musliman satara Allah. Kira-kira begitu. Dan yang menariknya, Abu Ayyub Al-Ansari ini ingin mendengar langsung dari sesama yang mendengar. Dan nama sahabatnya adalah Uqbah bin Amir. Apa yang dia lakukan? Dia siapkan tunggangannya, untanya. Itu jaraknya kurang lebih sebulan. Dia siapkan bekal-bekalnya, pergilah dia ke Mesir naik unta. Sebulan. Sampai di Mesir, ketemu orang tadi, Uqbah bin Amir tadi. Dia cerita dan didengarkanlah hadis tadi. Habis itu, Assalamualaikum. Dia tunggang lagi untanya, balik ke Madinah. Kalau kita saja nginap dulu di Sumbar, tengok dulu homestay, tengok hotel, agak ini sikit singgah di Bukit Tinggi, nginap. Kita itu namanya jalan-jalan. Orang dulu tidak. Dia terpenuhi keinginan dia, balik lagi. Perjalanan 1 bulan. Dan dia kendarai adalah unta. Kira-kira apa yang terbayang? Allah, begitu berkah waktu itu. Masya Allah. Maka apa kata ulama? Pandangan Imam An-Nawawi, maksud berkahnya waktu itu adalah wal muradu biqasiri adamul barakah fi. Jadi berkahnya waktu itu adalah yang dimaksud di sini karena mereka bisa mendatangkan manfaatnya. Sebaliknya kalau dia tidak berkah, kata ulama, hilangnya berkah waktu itu adalah singkatnya waktu. Jadi singkatnya waktu itu hilangnya barakah. Baik, ini coba kita bahas. Karena ini tulisan saya coba ramu-ramu, ini baru kitab. Jadi kata ulama begini, secara ilmu eksak, ilmu bumi dan rotasi peredaran, jadi ini berkaitan dengan fenomena yang bisa saja terjadi apabila perputaran bumi pada porosnya, yaitu rotasi, yaitu gerakan bumi dalam mengitari matahari, yaitu bahasanya revolusi, mengalami perubahan secara drastis. Dan ternyata ini sudah dikaji oleh ilmu falak. Dan ternyata ini berkaitan dengan la taqumus sa'ah tadi, tanda-tanda akhir zaman. Dan setelah diteliti, jika sebelumnya 1 kali revolusi bumi membutuhkan waktu 12 bulan, artinya setahun berotasi. Tapi karena adanya percepatan, ini dia, ada ruang yang ini ulama tidak mampu menafsirkannya, menerangkannya. Karena adanya percepatan, maka bumi cukup menyelesaikannya dalam 1 bulan. Dari 12 bulan ke 1 bulan. Jadi ternyata hadis itu
dengan penelitian sama. As-sanatu kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Yang dulunya bumi ini berputar itu bisa sampai memakan 12 bulan, sekarang hanya bisa 1 bulan. Yang paling enak itu sekarang yang punya gaji besar, ya kan? Tiba-tiba udah gajian. Yang repot itu kalau pengeluarannya yang besar. Begitu awal bulan bayar sekolah anak lah, listrik lah, gas lah, macam-macam. Nah, ini canda saja, ya. Jadi akhal Islam rahimakumullah, kata mereka ulama, keyakinan kami bahwasanya Rasulullah menyebutkan hubungan antara waktu-waktu ini adalah untuk memberikan gambaran yang semakin singkat dan pendeknya waktu, karena ini bukan untuk memberikan ruang batasan, tapi ternyata perjalanan waktu itu tidak terasa begitu pendek. Namun ada pendapat ulama di sini yang mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan waktu itu kenapa berjalan begitu cepat? Karena kenikmatan hidup yang terjadi setelah kemunculan Al-Mahdi dan Isa, sampai-sampai banyak orang yang tidak merasakan berlalunya waktu karena mereka berasyik-asyik dengan kenikmatan masing-masing. Dan mungkin salah satunya apa? Berasyik-asyik itu apa? Zuhurul qalam, kata Nabi, munculnya alat tulis yang canggih. Coba tuh, atau tidak perlu lagi ke Amerika menyewa pesawat, tiket pesawat ke Amerika berapa? Bisa jadi 10 juta. Hotel, misalkan seseorang mau ke Amerika, mau menyaksikan satu sirkus, atau mau pergi ke pantai melakukan maksiat, na'udzubillah, atau dia mau menyaksikan konser di Amerika, harus menginap di hotel, harus tiket pesawat, dia harus return pulang balik, belum lagi makannya. Dia hanya cukup buka di YouTube saja, dia buka di Google saja, udah sampai dia di Amerika, udah ditengoknya ini, tengok itu. Coba lihat, bayangkan Pak, sampai apa namanya, TikTok Shop ditutup gara-gara apa? Tanah Abang tak laku. Ya kemarin tuh ya, saya sampai dengar itu. Kenapa saya tahu? Karena ada keluarga yang punya tekstil di Tanah Abang. Ada keluarga di sana. Kesian, sepi pengunjung. Kenapa harus nyewa mobil ke Tanah Abang, pesawat, milih barang, belum hujan, belum biaya. Ini tinggal order sampai depan rumah, bahkan katanya bebas ongkir. Coba Anda pergi ke Tanah Abang sana, habis semuanya. Tapi ingat, ini kata ulama, dunia yang semakin terbuka dengan banyaknya berbagai tuntutan yang membuat kita tidak pernah merasa cukup waktu untuk memenuhinya. Jadi kata ulama, justru semakin dibuka,
semakin mudah, disitulah waktu begitu cepat dan kita seolah-olah tidak mampu mengambil semuanya. Dan seseorang itu tidak pernah merasa puas dan cukup. Tengok lagi, buaya ditangkap, ikan dipancing, anjing masuk lorong, kucing dimakan ini, buka lagi, ada ayam diterkam elang, buka lagi, ada gedung roboh, buka lagi, ada kerbau bertanduk belaga, ayam belaga. Akhirnya kita nggak pernah merasa puas, tapi waktu habis. Dahsyat sekali dia menerangkan. Orang sekarang, baju atuk kita dari dulu santai saja. Mau bertaik lalat, mau berkerobek dijahit dia. Orang sekarang robek sikit beli lagi. Tengok sana, tengok, habis waktu dia. Ibadah tak kunjung tiba, ke masjid kosong, sibuk melihat. Kenapa? Ternyata waktu yang tak berkah itu apa? Pendek itu dimaksudkan apa? Kepuasan mereka akhirnya, karena terbukanya ruang-ruang ini, mereka semakin penasaran, larut di situ, akhirnya hilang keberkahan. Berzikir sikit, baca Quran sikit, nonton yang banyak, tahajud tak salat, sama suami mengamuk, sama istri mengamuk. Kenapa? Udah banyak perempuan ditengoknya, udah banyak laki-laki ditengoknya. Kalau dulu ke sawah itu juga suaminya, ke dapur istrinya. Ini sekarang di TikTok, di YouTube, di Grab, di dapur-dapur, banyak dapur. Habis dunia. Jadi ini mohon maaf saya sampaikan, maka kita amal, ya, banyak beramal, bermanfaat. Mudah-mudahan waktu kita berkah insyaallah, dan nanti akan dihisap. Waktu itu akan dihisap. Waktu muda, masa muda, hidup sebelum mati, kaya sebelum, muda sebelum, sehat sebelum, itu dia. Hidup sebelum, maka ditanya nanti itu, apa yang kau kerjakan masamu, keluargamu, inimu, dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, ditanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.